Pendidikan Menengah Kaderisasi Nahdlatul Ulama atau PMKNU Angkatan Pertama yang digelar oleh PWNU Sumatera Selatan sudah memasuki hari kedua. Berbagai materi yang disampaikan para instruktur disajikan dengan sangat menarik sehingga mampu membuat seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan pengkaderan ini dengan sangat antusias. Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Muhammad Said Husni sebagai salah satu instruktur menyampaikan apresiasinya untuk seluruh peserta yang mengikuti PMKNU ini dengan penuh semangat. Ia berharap seluruh peserta bisa mengikuti rangkaian PMKNU ini sampai selesai karena seluruh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi tadi sejatinya akan terjawab dengan sendirinya ketika seluruh rangkaian pengkaderan sudah selesai dengan paripurna. Ya, alhamdulillah saya melihat semangat yang luar biasa dari peserta PMKNU ini dan saya berharap seluruh peserta bisa ikut tuntas sampai akhir karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sesi pertama ini sejatinya nanti akan terjawab dengan sendirinya ketika PMKNU sudah sampai di ujungnya nanti. Lebih lanjut, pria kelahiran Pamekasan, Jawa Timur ini menambahkan PMKNU dirancang untuk menyiapkan kader-kader yang bisa memimpin dan mengelola jam'iyah dengan baik di semua tingkatan. Hal tersebut bertujuan guna mempersiapkan kebangkitan kedua Nahdlatul Ulama atau An-Nahdhah Ats-Tsaniyah. Dan PMKNU memang dirancang untuk menyiapkan kader-kader yang diharapkan nanti bisa memimpin dan mengelola jam'iyah baik di tingkat provinsi katakanlah maupun di tingkat cabang dan harapannya ke depan NU itu bisa dikelola bukan hanya sebisanya tetapi semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dipersyaratkan untuk mengelola NU ke depan. Karena di abad kedua NU ini tentu tantangannya akan semakin tidak ringan dan kita mencanangkan abad kedua NU sebagai kebangkitan kedua NU, An-Nahdhah Ats-Tsaniyah, dan membutuhkan kapasitas sumber daya manusia para pemimpin-pemimpin di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota yang memang betul-betul handal. Dan PMKNU diharapkan bisa mewujudkan itu. Disinggung soal keterlibatan pengurus dalam pemilu 2024 mendatang, mantan Bupati Bondowoso 2 periode ini menegaskan PBNU hanya menjalankan amanat Muktamar NU ke-28 tahun 1989 yang melahirkan 9 pedoman berpolitik warga NU sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas politik masing-masing. Hal tersebut dituangkan dalam surat edaran PBNU tentang penonaktifan pengurus Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2023. Sebetulnya itu merupakan implementasi dan konsekuensi logis dari keputusan muktamar bahwa NU kembali ke Ridhah dan kemudian ada pedoman berpolitik bagi warga NU dan PBNU menindaklanjuti dengan membuat surat edaran para kader NU yang sekarang aktif di partai politik, apakah menjadi calon anggota legislatif atau menjadi tim pemenangan kampanye presiden, wakil presiden, itu harus nonaktif. Nonaktif itu artinya dia tidak lagi berkeharusan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pengurus NU, tetapi sekaligus juga tidak punya kewenangan untuk menjadi pengurus seperti yang selama ini dia pegang kewenangannya dan juga tidak boleh menggunakan fasilitas dan atribut-atribut jam'iyah untuk kepentingan politik praktisnya. Bahkan bagi mandataris jam'iyah seperti Rois Syuriah, ketua PW ataupun PC menjadi caleg itu wajib mengundurkan diri atau diberhentikan dan akan diganti melalui mekanisme rapat pleno di masing-masing tingkatan. Sebelum mulai tahapan pemilu kampanye khususnya, itu sudah harus nonaktif. Kami sudah membuat surat edaran dan ada petunjuk teknis bagaimana menindaklanjuti oleh masing-masing tingkatan kepengurusan ataupun banom, lembaga maupun badan khusus. TVNU melaporkan.